Menantu Super Han San Qian. Bab 6346, beginilah cara kerjanya. Sebuah pertaruhan yang lengkap. Jika taruhannya benar, dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak kekuatan pertahanannya dan berkonsentrasi pada serangannya sendiri, yang jelas akan lebih membantunya. Terutama dalam situasi saat ini di mana serangannya sendiri tampaknya berada dalam keadaan aneh dan akan langsung dihisap oleh orang lain. Segalanya tampak tidak begitu mulus. Jika dia dapat meluangkan lebih banyak waktu dan energi untuk mempelajari cara memecahkan situasi ini, saya yakin itu akan menjadi pilihan yang relatif lebih baik bagi Han San Qian. Ledakan. Dalam sekejap, Han San Qian melesat melewati kegelapan, dan kemudian, dia menyerang kepala aula tua secara langsung. Begitu dia bersentuhan dengan serangan Han San Qian, kepala aula tua itu terkejut. Dia telah ditolak oleh Han San Qian sebelumnya, dan tahu bahwa kekuatan sekunder Han San Qian relatif kuat, jadi kepala aula tua itu telah bersiap dan diam-diam menambahkan lapisan pertahanan untuk dirinya sendiri di lapangan. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa setelah bersentuhan lagi, dia masih menemukan bahwa dia meremehkan kekuatan Han San Qian, atau dengan kata lain, kekuatan Han San Qian jauh lebih kuat dari yang dia kira. Setelah konfrontasi ini, daya tembak yang sangat kuat akan langsung menembus penghalang kekuatannya sendiri dan langsung menuju titik vitalnya. Sungguh kekuatan yang kuat, Han San Qian, sungguh menakjubkan. Meskipun kepala aula tua tidak perlu terlalu khawatir dengan bidangnya sendiri, tetapi kepala aula tua itu sendiri juga sangat jelas bahwa jika kekuatan ini dilepaskan keluar, maka, di antara orang-orang di seluruh aula, tidak ada yang bisa bertahan 10 ronde di tangan Han San Qian. Dia sekarang mulai mengerti mengapa gerombolan anak buahnya selalu kalah di depan Han San Qian. Di depan seorang Master Absolut, sebenarnya sulit bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan keuntungan apapun di depan Han San Qian. Haha, Anda memuji saya. Dibandingkan dengan Anda, saya bukan apa-apa. Han San Qian berkata sambil tersenyum. Kepala aula tua itu terkekeh, ada satu hal yang tidak begitu saya mengerti, dan saya ingin meminta Tuan Han untuk menjelaskannya. Tanyakan. Kau tahu, di wilayah kekuasaanku, aku benar-benar tak terkalahkan. Kekuatan apapun yang kau gunakan akan menjadi kekuatanku di sini. Jadi, mengingat situasi ini, mengapa kau menggunakan serangan sekuat itu? Kau seharusnya tahu bahwa kau sebenarnya memberiku hadiah yang menyamar. Kepala aula tua itu tahu bahwa kesalahan strategi tingkat rendah seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang seperti Han San Qian. Dia pasti punya alasan khusus untuk melakukannya. Han San Qian tersenyum. Masalah ini tidak serumit itu. Itu hanya masalah yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Aku tidak percaya bahwa penghalang yang dibentuk oleh kekuatanmu akan sekuat itu. Kata Han San Qian. Sangat gila. Kepala aula tua itu tertawa meremehkan, kamu harus tahu bahwa hal semacam ini, tidak apa-apa untuk membanggakannya di waktu-waktu biasa. Ketika tiba saatnya menggunakan pisau dan senjata, apa yang kamu katakan tidak hanya lucu, tetapi juga lebih mematikan. Han San Qian tersenyum ringan, benarkah? Tidakkah begitu? Kepala aula tua itu tertawa, kekuatan guntur gelap di bidangku saja sudah cukup membuatmu sengsara, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meremehkannya? Lalu jika guntur gelap omong kosong ini sebenarnya bukan apa-apa bagiku. Tubuh Han San Qian berubah, dan lapisan aura terluar benar-benar menghilang. Dalam situasi ini pula, pada saat ini, kepala aula tua itu benar-benar melihat situasi Han San Qian saat ini. Orang ini benar-benar bersih, tanpa aura apapun di tubuhnya, yang berarti bahwa ketika Han San Qian bergegas datang tadi, dia sama sekali tidak membawa pertahanan. Orang ini secara langsung menggunakan tubuhnya untuk menahan guntur gelap di wilayahnya sendiri. Apakah kamu mencari kematian? Kepala aula tua itu berkata tanpa sadar, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyesalinya, karena jelas bahwa apa yang dia katakan tidak ada bedanya dengan orang bodoh. Mencari kematian, secara teori, kebanyakan orang yang melakukan ini memang mencari kematian, tetapi masalahnya adalah ketika menyangkut Han San Qian, tampaknya tidak demikian, karena setidaknya sampai sekarang, Han San Qian masih berdiri di depannya. Dia tidak terlihat seperti terluka sama sekali. Oleh karena itu, guntur gelap itu sama sekali tidak melukai Han San Qian.
Ini. Kepala aula tua itu terkejut. Bab 6347 Giliranku. Han Sanqian percaya diri, tetapi tidak berpuas diri. Dia menatap kepala aula tua dan berkata, bagaimana? Tampaknya mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebenarnya, mereka mengatakan semuanya saat ini. Han Sanqian bahkan tidak menggunakan ki sejati pertahanannya, dan dia dapat langsung menahan serangan guntur gelap. Faktanya, ini sudah sangat berarti. Han Sanqian mungkin tidak menyombongkan diri. Di matanya, mungkin sampai batas tertentu dan dalam arti tertentu, apa yang disebut domain ini sebenarnya tidak sekuat itu. Namun, ini tidak mungkin. Serangan guntur gelap sangat ganas. Han Sanqian. Kamu. Melihat ekspresi kepala aula tua yang sangat terkejut, hati Han Sanqian setenang air. Fakta telah membuktikan bahwa perkiraan Han Sanqian tidak salah. Guntur gelap bukannya tanpa serangan. Sebaliknya, benda ini sebenarnya memiliki tingkat serangan tertentu. Tetapi akar masalahnya bukan hanya ini. Pertahanan Han Sanqian sendiri cukup kuat. Seberapa kuat itu? Begitu kuatnya sehingga Han Sanqian merasa bahwa dia bisa melompat ke sini. Han Sanqian pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya. Ia sangat kuat, tetapi ia juga memiliki kekurangan. Selain kekurangan yang dimiliki semua hal, masih ada satu lagi. Ia terlalu besar, jadi wajar saja jika ia tidak bagus. Sama seperti pisau besar, Anda dapat membiarkannya berayun-ayun dengan liar dan membunuh orang tanpa pandang bulu, tetapi Anda tidak akan pernah bisa membuatnya seperti pisau kecil, bersembunyi diam-diam di kegelapan lalu menyerang. Besar memiliki kelebihan yang besar, tetapi pasti ada kekurangannya. Kultivasi kepala aula lama awalnya lebih rendah darinya sendiri, dan sekarang orang ini masih merapal mantra yang sangat besar. Jadi jelas bahwa ia tidak cukup untuk mendukung bidang ini. Dukungan ini mengacu pada Han Sanqian. Ia mungkin dapat menggunakannya untuk menghadapi orang-orang dengan kultivasi yang sama dengannya, atau yang kultivasinya mendekati. Bidangnya bisa jadi hampir tak terkalahkan dalam kasus ini, tetapi jika ada celah besar antara dirinya dan orang lain, maka bidang ini hanya akan menjadi apa yang biasa kita sebut sebagai pengikisan. Itu tidak cukup baik. Oleh karena itu, dalam situasi ini, Han Sanqian sendiri juga memiliki sistem pertahanan super, yang dapat dengan mudah dikendalikan dan ditangani. Sebenarnya, itu tidak terlalu sulit. Han Sanqian berani bertaruh, tetapi itu bukanlah taruhan yang tidak masuk akal. Han Sanqian telah melalui perhitungan dan pertimbangan yang relatif cermat untuk semuanya. Di lapangan, seranganmu tidak berpengaruh pada pertahananku, tetapi seranganku saat ini kepadamu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi, kita seri sekarang, benar kan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Kepala aula tua itu tidak berbicara, tetapi sebenarnya dia tidak menyangkalnya. Memang fakta yang tak terbantahkan bahwa guntur gelap tidak dapat melukai Han Sanqian. Sebaliknya, dia dapat menggunakan lapangan untuk mengubah kekuatan Han Sanqian menjadi dirinya sendiri, dan Han Sanqian tidak dapat melukainya. Dalam arti sebenarnya, kedua orang itu tidak memiliki siapapun yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Tetapi satu-satunya variabel adalah kamu tidak dapat berubah, tetapi aku bisa. Han Sanqian tersenyum misterius. Kemampuan kepala aula tua itu pada dasarnya telah mencapai batas dengan lapangan. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sebenarnya adalah ini. Tetapi Han Sanqian berbeda. Dia memiliki aliran kultivasi yang konstan dan kemampuan yang lebih kuat. Selama Han Sanqian menemukan metode tertentu. Dalam proses ini, kepala aula lama tidak dapat lagi mengubah kekuatan Han Sanqian, atau, jika dia sama sekali tidak dapat mencerna kekuatan Han Sanqian yang diubah, dan dengan demikian kekuatan yang meluap menyebabkan kerusakan padanya. Maka selama Han Sanqian terus menyerang, maka kepala aula lama pasti akan gagal. Semuanya hanya masalah waktu. Han Sanqian sangat jelas tentang hal ini, dan kepala aula lama sendiri juga sangat jelas. Oleh karena itu, Han Sanqian sama sekali tidak khawatir sekarang, dan ada ekspresi santai di wajahnya, sementara kepala aula lama di seberangnya berkeringat deras, dan keringat di dahinya menetes dengan deras. Kamu. Kepala aula lama benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dalam sekejap mata, sekarang, dia dipaksa ke dalam situasi yang putus asa.
Bab 6348, dipaksa ke dalam situasi putus asa. Masalah ini dibalik terlalu cepat, dan agak sulit untuk diterima. Han Sanqian, kamu tidak perlu begitu bangga. Ya, aku akui kamu benar-benar mampu. Kamu telah menemukan trik seperti itu setelah bertarung begitu lama. Namun, secara teori, itu hanya teori, tetapi pada kenyataannya, kamu dan aku sekarang hanya terikat, dan aku bahkan memiliki inisiatif tertentu. Jangan terlalu tajam di hadapanku. Metodemu sama sekali tidak dapat menekan kepercayaan diriku, dan tidak mungkin bagiku untuk takut padamu. Balai tua itu masih kepala balai tua. Pada saat ini, dia masih bisa setenang anjing tua dan menyesuaikan mentalitasnya. Han Sanqian tersenyum lembut. Dia tidak pernah berharap untuk sepenuhnya mengalahkan musuh dengan sedikit keterampilan di mulutnya, terutama ketika orang ini masih seorang lelaki tua. Tidak masalah. Masih banyak waktu. Aku punya banyak waktu untuk mencoba perlahan-lahan. Aku hanya takut tulang-tulang tuamu tidak tahan. Aku tidak tahan. Kepala aula tua itu tertawa dingin, menurutku, kau harus mengkhawatirkan orang-orang yang mengikutimu. Dalam sekejap mata, selain kedua orang itu, sapi aneh dan yang lainnya telah kelelahan untuk waktu yang lama. Meskipun mereka masih bisa mengatasinya sekarang, Han Sanqian tahu betul bahwa mereka tidak mungkin bertahan lama. Tidak mungkin. Jumlah orang berpakaian hitam memiliki keunggulan mutlak. Bahkan jika mereka adalah sekelompok semut, mereka cukup untuk membunuh beberapa gajah. Terlebih lagi, budidaya sapi aneh dan yang lainnya jauh dari tingkat gajah dibandingkan dengan mereka. Paling lama dalam setengah jam, orang-orangmu akan dikalahkan sepenuhnya. Izinkan aku bertanya padamu, bahkan jika kau benar-benar dapat menghancurkan wilayahku saat itu, apa yang dapat kau lakukan? Pada saat itu, aku tidak hanya dapat mengancammu dengan orang-orangmu, tetapi juga orang-orangku dapat mengepungmu dan melawanmu. Kau kuat, tetapi seberapa kuatkah dirimu? Kepala aula tua itu menggunakan bahasa yang hampir sama untuk mengejek Han Sanqian secara terbalik, memberi Han Sanqian cukup tekanan. Menarik. Han Sanqian tersenyum dingin, kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih cepat, kau atau aku. Setelah berbicara, Han Sanqian berteriak dingin, Raja Naga Tua, beri mereka sesuatu yang menarik. Tidak masalah. Di udara, Raja Naga Tua yang bertugas mengisi kekosongan mendengar perintah Han Sanqian, dan detik berikutnya dia melayang ke udara, berbaris dengan QR, dan terbang di udara. Setelah itu, keduanya mengangguk, dan detik berikutnya, mereka membalikkan tangan mereka, dan sejumlah besar kekuatan dan kultivasi berkumpul di tangan mereka. Tangan merak secara alami adalah atribut api, dan tangan Raja Naga Tua adalah kekuatan air. Yang mengejutkan adalah bahwa setelah kedua orang itu bekerja sama, mereka tampak bekerja sama. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sakit? Satu air dan satu api, menyerang kita bersama-sama, apakah mereka tidak pandai menggunakan otak mereka? Utusan utama dan yang lainnya melihat pemandangan di langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh secara langsung. Tentu saja, tidak ada masalah dengan kedua orang ini yang menyerang bersama, tetapi kekuatan gabungan semacam ini seharusnya berada pada tingkat taktis, tetapi sekarang kedua orang itu jelas tidak akan bermain seperti ini, tetapi untuk menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama untuk melepaskannya. Air dan api tidak bisa hidup berdampingan. Jika Anda ingin memaksa mereka untuk menyatu, itu bukan hal yang mustahil, tetapi jika Anda melakukannya, itu pasti akan melemahkan kekuatan mereka satu sama lain. Ini jelas merupakan kombinasi dari 1 ditambah 1 kurang dari 1. Sial, kupikir bawahan Han Sanqian sangat pintar, tetapi mereka semua idiot. Menggunakan metode ini untuk menyerang kita, kupikir mereka benar-benar gila. Tetua Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia benar-benar belum pernah melihat siapapun yang akan menggunakan serangan tanpa otak seperti itu. Itu bahkan lebih buruk daripada mereka berdua tidak bekerja sama. Kepala aula tua itu jelas memperhatikan ini. Melihat Han Sanqian, dia tersenyum dan berkata, Han Sanqian, lihatlah bawahanmu. Apakah mereka dipukuli dengan bodoh? Mereka benar-benar menggabungkan air dan api. Han Sanqian menoleh ke belakang dan tersenyum, mengapa, apakah menurutmu ada masalah? Mengapa menurutku ini cukup bagus? Cukup bagus.
Han San Qian, apakah kamu benar-benar harus keras kepala? Kepala aula tua itu mencibir, dan tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu, dan berkata, Han San Qian, kau tidak akan memberitahuku bahwa metode ini dipikirkan olehmu. Han San Qian tidak menyangkalnya. Dia tersenyum dan berkata, kau benar-benar menebaknya dengan benar. Ya, aku mengatur serangan gabungan mereka berdua, tetapi kau tidak akan bisa tertawa sebentar lagi. Bab 6349, Kekuatan Air dan Api. Setelah mengatakan ini, Han San Qian tampak cukup percaya diri, dan hanya menatap kepala aula tua itu dengan acuh tak acuh. Han San Qian tentu saja sangat jelas tentang prinsip bahwa air dan api tidak dapat hidup berdampingan. Han San Qian berani mengaturnya dengan cara ini, jadi tentu saja dia memiliki trik dan idenya sendiri. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Han San Qian berteriak, dan detik berikutnya, Raja Naga Tua dan Kuer saling memandang dan bekerja sama secara langsung. Air dan api cocok, tetapi mereka menjaga jarak tertentu. Mereka seperti mitra kerjasama, berjalan berdampingan, tetapi juga seperti sepasang orang di garis paralel yang tidak akan pernah bertemu. Mereka dapat berpotongan, tetapi tidak akan pernah terjalin. Dan dalam proses ini, kecepatan Raja Naga Tua jelas lebih cepat daripada Kuer. Meskipun kedua orang itu tampaknya mengerahkan kekuatan bersama-sama, pada kenyataannya, Raja Naga Tua, sampai batas tertentu, lebih seperti meraih sedikit ketukan terlebih dahulu. Jadi, di mata orang luar, kerjasama antara kedua orang ini tidak dapat dikatakan buruk, hanya dapat dikatakan tersebar. Ketika beberapa utusan khusus melihat kejadian ini, mereka hampir tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat. Sialan, kukira orang ini bisa melakukan sesuatu, tetapi pada akhirnya, hanya ini yang dia lakukan. Aku tertawa terbahak-bahak, mereka bahkan mencoba bekerja sama, aku merasa sangat jijik ketika melihat ini. Siapa yang bilang tidak? Sejujurnya, dengan hal seperti ini, aku malu untuk mengatakan bahwa kita bekerja sama. Di istana kita, bahkan prajurit berpangkat paling rendah, jika mereka diminta untuk bekerja sama, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya seperti ini. Hahaha. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Mereka memang memenuhi syarat untuk tertawa terbahak-bahak, karena apa yang mereka katakan memang benar, kerjasama yang rendah dan sampah seperti itu, mereka benar-benar tidak mampu kehilangan muka. Han San Qian, kamu telah melihat semuanya, rencanamu cukup konyol, tetapi aku benar-benar tidak menyangka ada sesuatu yang lebih konyol di baliknya. Kedua kerjasama yang buruk dan tidak berguna ini, dan kemudian mereka bermain trik dengan tidak cocok, apakah kamu benar-benar mengira kami bodoh, atau apakah kamu mengira kamu bodoh, dan kamu di sini untuk memeriahkan suasana bersama kami? Kepala aula tua itu menatap Han San Qian, dan bahkan sedikit kekhawatiran terakhir di hatinya telah hilang sama sekali. Pada saat ini, Han San Qian masih setenang anjing tua. Dia tampaknya tidak khawatir tentang hal-hal ini sama sekali, apakah kamu pikir aku panik? Haha, Han San Qian, tentu saja kamu bisa tenang, dan tentu saja kamu bisa setenang anjing tua. Selama kamu bisa berpura-pura, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kepala aula tua itu berkata dengan bangga. Dia memiliki cukup banyak orang untuk berurusan dengan Han San Qian. Apa yang dia takutkan? Takut pada hal-hal buruk ini. Sekelompok orang yang bahkan tidak bisa bekerja sama satu sama lain, tidak ada rasa takut sama sekali. Sejujurnya, menurutku tidak perlu berpura-pura dengan orang sepertimu, karena kamu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Han San Qian berkata dengan nada meremehkan, aku tahu kamu tidak menerimanya, tetapi sayangnya, ini semua adalah fakta. Sebagai kepala aula, kamu sudah sangat tua, dan kamu bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan musuh kepadamu, dan kamu mengikuti sekelompok orang bodoh untuk menertawakanku. Katakan padaku, apakah kamu layak untuk aku berpura-pura di depanmu? Mendengar kata-kata Han San Qian, senyum kepala aula tua itu membeku di tengah jalan. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Han San Qian dengan kata-kata ini. Jelas ada masalah dengan rencana itu, dan ada kesalahan besar dalam koordinasi, tetapi mengapa sepertinya tidak terjadi apa-apa pada Han San Qian? Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu membuat pengaturan seperti itu dengan sengaja. Kepala aula tua itu bertanya dengan ragu-ragu.
Han Sanqian tersenyum lembut dan berkata, kamu tidak sebodoh itu. Kepala aula tua itu berkata dengan nada meremehkan, kamu benar-benar berbicara lebih baik daripada bernyanyi. Kesalahan adalah kesalahan. Kamu masih ingin memaksakan diri untuk membalasnya. Tidakkah menurutmu itu membosankan? Buka matamu lagi. Apakah aku membuat kesalahan dalam pengaturan? Jika kamu bisa mengalihkan pandanganmu ke tempat yang berbeda. Han Sanqian menambahkan, misalnya, apakah kedua orang di langit itu benar-benar mengejarmu? Mendengar ini, kepala aula tua itu buru-buru menoleh ke belakang. Setelah diingatkan oleh Han Sanqian, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun serangan kedua orang itu tampaknya ditujukan pada orang-orang, itu tidak tampak seperti itu ketika dia melihat lebih dekat. Posisi serangan mereka. Bab 6350 ini adalah tujuannya. Tidak mungkin. Tiba-tiba, kepala aula tua itu tampaknya melihat kebenaran di dalam, dan seluruh orang itu tiba-tiba terkejut. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, yaitu, orang-orang ini mungkin menargetkan sesuatu yang lain. Mereka tidak ingin mengandalkan orang-orang mereka sendiri untuk menyelesaikan serangan dan menyerang mereka, tetapi... Oh tidak. Hampir ketika kepala aula tua itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, Han Sanqian juga menunjukkan sedikit senyum dingin. Jelas, bahkan jika pihak lain bereaksi sekarang, itu sudah terlambat. Air dan api dengan cepat mengenai bagian depan sisinya. Air yang tampaknya menyerang orang-orang berpakaian hitam pertama-tama menyapu kepala orang-orang itu, dan kemudian berhenti tepat di udara. Itu seperti penutup air besar yang menutupi kepala semua orang. Itu tidak menyerang sama sekali, hanya berdiri di sana dengan bodoh. Dan ketika banyak orang belum bereaksi, api kueer mengikutinya. Hampir sama seperti air, arah serangan api itu juga tampaknya menyerang orang-orang berpakaian hitam, tetapi sebenarnya itu masih menyapu kepala mereka dalam 1 milimeter. Akhirnya, benda itu jatuh ke dalam air, di atas kepala semua orang. Kedua serangan itu begitu dahsyat, tetapi mereka luput dari para pria berpakaian hitam satu demi satu, dan malah muncul dalam bentuk seperti itu, yang langsung mengejutkan sekelompok pria berpakaian hitam. Apa-apaan operasi ini? Meskipun mereka pernah melihat musuh yang bodoh sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kebodohan seperti itu. Anda membawa pisau untuk membunuh orang, tetapi pada akhirnya Anda bahkan tidak perlu menggunakan pisau. Jika ini tidak lucu, apa lagi yang bisa terjadi? Melihat bahwa itu adalah alarm palsu, banyak pria berpakaian hitam tertawa di tempat. Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Saya pikir kedua orang ini sangat kuat, tetapi pada akhirnya, ini. Saya juga berpikir bahwa dengan dua serangan ini, setidaknya banyak saudara kita akan terbunuh atau terluka, tetapi siapa sangka, haha, hanya. Tidak ada yang terluka. Ini benar-benar keterlaluan, saya hampir mati karena tertawa. Tidak hanya sekelompok pria berpakaian hitam itu terus-menerus tertawa, tetapi saat ini, beberapa utusan khusus termasuk Tetua Agung juga sangat senang. Ini adalah kesempatan langka untuk mengejek Han Sanqian dengan keras. Bagaimana mereka bisa menyerah? Han Sanqian, lihat betapa bodohnya kamu. Haha, kalian semua akan membuat kami tertawa terbahak-bahak. Dengan orang-orang seperti kalian, aku khawatir bahkan jika semua saudara kita mengangkat tangan dan menyerah kepada kalian, kalian tetap tidak dapat membunuh mereka. Hahaha. Semua orang tidak dapat menahan tawa keras ketika mendengar suara itu. Namun saat ini, hanya kepala aula tua yang sama sekali tidak senang. Dia berbalik dan menatap Han Sanqian dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Apa yang ingin kalian lakukan? Kalian akan segera tahu. Han Sanqian tersenyum jahat. Hampir pada saat kepala aula tua itu mengalihkan pandangannya, api di atas kepala pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menyala. Mereka tidak menyerang siapapun, tetapi hanya membakar diri mereka sendiri sepuasnya. Namun saat api itu menyala, tiba-tiba, api itu meledak sepenuhnya, dan kepala pria berpakaian hitam itu langsung dipenuhi api dan cahaya. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah ada lapisan air yang terbentuk oleh air di atas api itu. Saat api bersinar, mereka memantulkan cahaya dengan gila-gilaan, yang juga membuat cahaya lebih menyeluruh. Dapat dikatakan bahwa meskipun di sini sangat gelap,
di bawah cahaya api dan pantulan air, setidaknya dalam situasi ini, itu hanyalah rasa sakit yang menusuk langsung di mata. Itu benar-benar terlalu terang. Dan karena di sini terlalu terang, reaksi berantai juga terjadi. Tiba-tiba, aliran serangga itu tampaknya disuntik dengan stimulan, dan mereka menyerbu ke sana satu persatu tanpa mempedulikan nyawa mereka. Tentu saja, target cahayanya juga cukup besar, dan aliran serangga ini mengejar cahaya untuk menyerang lebih terarah. Kepala aula tua hampir hanya melihat aliran penuh serangga, bergegas menuju posisi pria berpakaian hitam itu tanpa mempedulikan nyawanya. Dia akhirnya mengerti apa tujuan Han San Qian. Aku mengandalkan beberapa orang untuk melawanmu. Meskipun aku sangat percaya diri pada bawahanku, aku tidak buta. Daripada membuat mereka kelelahan hingga tak berdaya dan tak mampu mengusir orang-orang berpakaian hitam itu, lebih baik biarkan mereka menghemat tenaga dan menggunakan cara lain untuk melawan orang-orang berpakaian hitam itu. Aliran serangga itu memang hampir putus akibat pukulan itu, tetapi anjing yang kelaparan juga punya gigi. Jika dibiarkan menggigit orang dengan ganas sebelum mati, ia masih bisa menggigit orang. Yang diinginkan Han San Qian adalah gigi anjing mereka.